Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita untuk senantiasa memiliki kesadaran berbenah diri, mempersiapkan bekal-bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kehidupan kita adalah perjalanan menuju Allah yang membutuhkan bekal dan persiapan khusus. Yang kedua, Bapak sekalian, juga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih menjadikan hati kita tertarik dengan masjid, yang mudah-mudahan Allah menjadikan kita satu di antara kelompok yang Nabi sebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah dari kiamat kelak, saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah lindungi saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Di hari yang sangat terik, panas, matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil, manusia berkeringat sesuai dengan kadar amal mereka. Ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sedengkul, ada yang sepinggang, bahkan ada yang sedaun telinga, hampir ditenggelamkan dengan keringatnya. Semua musibah banjir keringat ini adalah ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Di saat manusia demikian tersiksa dengan keadaan hari itu, ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. 7 kelompok itu diantaranya imamun adilun, imam yang adil, imam dari imam yang terkecil, pimpin keluarga, sampai kemudian imam terbesar, imam negara atau seorang khalifah, yang mereka menerapkan kepemimpinannya dengan keadilan, maka mereka akan mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang biasanya nongkrong, biasanya liar di luar, biasanya gerudak-geruduk kesana kemari, biasanya masa menghabiskan berfoya-foya, tapi pemuda ini tumbuh berkembang dalam suasana taat kepada Allah. Pertumbuhannya pertumbuhan dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, sehingga tumbuh berkembang terjaga. Kecilnya TPA, kemudian remajanya jadi orang yang berkomunitas dengan remaja yang saleh. Dewasanya juga demikian, tumbuh berkembang dalam lingkungan yang saleh. Yang ketiga, warajulun
qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya sangat terpikat dengan masjid, hatinya senantiasa bergantung ke masjid, hatinya itu nyantol di masjid, sehingga masjid itu nempel di hatinya. Masjid itu menjadi kerinduan hatinya, tempat yang paling nyaman buat dia, yang hatinya sangat suka dengan masjid. Dan masjid tempat yang paling aman, paling suci, tempat di mana orang suasana hatinya pengen mendekatkan kepada Allah, jauh dari berbagai macam dosa. Ini orang hatinya senantiasa kecantol dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang mereka berkawan, saling mencintainya karena Allah Ta'ala. Yang membuat dia bertemu berpisah adalah karena Allah, sehingga kepentingan-kepentingan iman. Dia orang-orang yang digerakkan dalam pergaulan hidupnya dengan dasar iman. Orang yang mereka menegakkan persaudaranya dengan dasar takwa ini akan langgeng sampai kiamat, sampai yaumul akhir kelak persaudaraannya. Al-akhillau yauma idin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang berkawan akrab di dunia ini, Bapak sekalian, konco kental, sahabat karib, di hari kiamat kelak akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang yang mereka mendasarkan persahabatannya dengan dasar ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka orang seperti ini, maka persahabatannya akan langgeng sampai yakni yaumul qiyamah kelak, sampai di yaumul akhir, bahkan bisa saling memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Yang kelima atau yang keenam? Yang ke berapa? Yang kelima, warajulun, dan seorang yang mereka itu da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha. Laki-laki yang dirayu oleh wanita, wanitanya enggak sembarangan, wanitanya ada wanita yang punya kedudukan, status sosial, dan punya kecantikan, sehingga bukan wanita sembarangan. Dia menggoda, mengajak berzina, tapi laki-laki ini mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Hatinya ada rasa takut kepada Allah. Orang kalau hatinya nggak ada takut kepada Allah, Bapak sekalian, bablas saja. Semua tawaran maksiat oke, siap. Yang penting dia aman, yang penting dia bisa melakukan. Tapi bagi orang mereka hatinya ada rasa takut kepada Allah, ini akan menjadi kendali utama seorang untuk dia, yaitu menahan diri dari semua perbuatan maksiat. Di zaman kita ini, Bapak sekalian, susahnya orang untuk atau kita untuk menghindar dari maksiat. Paling enggak kena debu-debu maksiat yang berhamburan di mana-mana. Setiap kita punya HP, yakin enggak ada mata kita yang selamat dari tampilan-tampilan ada perempuan serono, tahu-tahu iklan muncul, tahu-tahu musik yaitu muncul, itu hampir enggak ada yang selamat. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah. Hanya rasa takut kita yang bisa mengendalikan semua apa yang ada di sekitar kita ini untuk tidak menerjang larangan Allah. Yang ke-6, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ya'lama yaminu
hatta la ya'lama shimalu ma yunfiqu yaminu. Orang yang mereka berinfak saking tersembunyinya, yang menunjukkan keikhlasan dia dalam berinfak, karena dia hanya pengen penilaian Allah Ta'ala, dia nggak pengen komentar dan penilaian manusia, sehingga berusaha untuk menyembunyikan betul amalannya itu. Fitnah di zaman kita ini, kita sukanya cari komentar orang, cari follower sebanyak-banyaknya, cari bagaimana menjadi orang terkenal sehingga melakukan apapun yang bisa dilakukan hanya untuk terkenal. Nah, orang ini bahkan menyembunyikan amal baiknya serapat-rapatnya, sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dimasukkan atau yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Isyarat atau kinayah, saking tersembunyinya amal yang dia lakukan. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang mereka berzikir kepada Allah di kesendirian, bukan di depan ribuan atau bahkan jutaan manusia, bukan di depan kamera, sendirian, hanya dia dengan Allah Ta'ala. Matanya meneteskan air mata, yang menunjukkan dia adalah orang yang memiliki pengagungan kepada Allah. Dia orang yang banyak melakukan muhasabah. Boleh jadi dia mengingat keagungan Allah, boleh jadi mengingat tentang dosa-dosa dia, hingga dia sendirian dengan Allah dan meneteskan air mata. 7 golongan ini akan mendapatkan perlindungan Allah. Satu di antaranya yang tadi kita maksudkan adalah warajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang hatinya nyantol ke masjid, ada kerinduan dengan masjid, ada kecintaan dengan masjid, sangat suka banget dengan masjid, rasanya tenang banget kalau ya ini ke masjid. Itu ada kecintaan, menunjukkan kecintaan dan kerinduan kepada masjid. Ini satu di antara akan mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala. Yang ketiga, Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah juga yang masih menggerakkan hati kita untuk perhatian dengan ilmu, untuk kita masih mau menyempatkan duduk di majelis ilmu, sama-sama kita belajar agama, karena seperti ini adalah alamat kebaikan bagi seorang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau diantaranya menyampaikan dalam hadis yang sudah sangat sering kita dengar insyaallah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Allah jika berkehendak kebaikan bagi hambanya, hamba yang Allah kehendaki kebaikan baginya, betul-betul jadi orang baik. Baiknya itu bukan dalam penilaian manusia, baiknya itu betul-betul baik di sisi Allah Ta'ala. Modalnya itu adalah kefahaman dia terhadap agama. Kefahaman itu Bapak sekalian, tahapannya satu berilmu, kedua dia faham tentang ilmu yang dia pelajari. Kadang orang berilmu tapi nggak faham, kadang orang berilmu tapi nggak faham, tahu atau hafal ayat atau hafal hadis, oh berilmu dia, tapi nggak faham. Banyak, sangat banyak. Orang bisa beramal dengan benar itu ketika dia faham tentang agamanya, faham dengan benar, sehingga ilmunya dia fahami dengan benar, sehingga dia akan bisa beramal dengan ini benar.
Ilmu ini sekalian tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan cara kita belajar. Kata Nabi kita, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu dicari dengan cara belajar. Dan ilmu itu nyun ngapunten boten saged langsung grojok berduduk langsung berkarung-karung, nggak bisa. Ilmu itu tetes demi tetes, tetes demi tetes, sampai ketika para ulama ini Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau ketika memberikan nasihat kepada seorang pencari ilmu, di antara nasihat beliau adalah, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittin. Saudaraku, kata Imam Syafi'i, ilmu itu nggak akan didapatkan kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, wad'adaka, punya kecerdasan. Kemudian wahirsun, punya semangat. Takaun, wahirsun, wajtihadun, ada kesungguhan untuk dia mendapatkan ilmu. Yang keempat, wabulghatun, bekal. Dia siapkan bekal untuk mendapatkan ilmu. Kalau para ulama kita zaman dulu, bahkan barang siapa dia niat cari hadis itu siap bangkrut. Artinya banyak yang dia nanti jual-jual. Sampai ada ulama yang mereka dalam belajarnya itu, dalam perjalanan belajarnya itu sampai tinggal yaitu baju yang nempel di tubuhnya. Udah dijual satu persatu apa yang dimilikinya itu. Cari ilmu itu penuh pengorbanan. Makanya dulu bahkan mencari ilmu orang-orang kaya yang mereka hartanya yaitu dipakai untuk perjalanan mendapatkan ilmu, sehingga bagi mereka ilmu itu mahal, ngungkuli emas, maka siap dia korbankan apapun untuk mendapatkan ilmu. Wabulghatun, yang kelima wasuhbatun. Ini mursyid, syuhbah, wasuhbatul ustad, ada pendamping, ustadz pendamping yang ngajari, nuntun, yang kemudian mendampingi sehingga dia diarahkan bagaimana tahapan belajar agama yang benar. Apa dulu belajar itu ada dasar-dasarnya, apa dulu yang dipelajari, tahapannya bagaimana, kemudian bagaimana memahami dengan benar. Itu sangat membutuhkan guru pendamping. Nggak cukup dengan kita sekalian mengandalkan baca. Sering baca itu memahaminya lama, kadang salah paham, kadang bisa juga menimbulkan ujub. Nih pinter banget nih, aku tanpa guru, pinter, sehingga dia merasa bisa hebat tanpa guru. Akhirnya juga nggak belajar adab juga. Sekalian, santri kita belajar agama tanpa belajar adab bisa jadi santri kurang ajar. Nanti yang pertama kali mendapatkan kecelakaan itu bahkan boleh jadi gurunya sendiri. Ketika guru tidak mengajarkan adab kepada santri, bisa jadi nanti gurunya yang pertama kali akan disikat oleh dia karena nggak punya adab. Yang keenam, sekalian, tulus zaman, waktunya panjang. Belajar itu waktunya panjang, sehingga nggak bisa kita hanya sekali dua kali terus langsung hebat, nggak bisa. Belajar waktunya panjang. Bahkan ilmu itu kita kerahkan semua yang kita mampu, ilmu akan memberikan hanya sedikit, sehingga kita butuh betul-betul ini memiliki usaha yang keras. Intinya adalah bahwa kita betul-betul
sangat bersyukur kepada Allah kalau kita masih Allah gerakkan hati kita cenderung kepada yaitu ilmu. Ini ilmu agama maksudnya. Lebih-lebih Bapak sekalian, di zaman seperti kita yang dihadapkan dengan faktor-faktor yang membuat kita tergelincir itu sangat banyak, offline maupun online, di dunia nyata maupun di dunia maya. Sangat banyak celah yang membuat kita ini tergelincir. Maka ketika kita tidak memiliki ilmu agama, kita akan menjadi seperti orang yang buta, seperti orang yang kekeringan hidupnya, bahkan kita bisa menjadi orang yang seperti yaitu mayit tanpa ruh. Makanya Imam Ahmad mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan kita kepada ilmu, sekalian, itu jauh lebih butuh dibandingkan dengan jasad kita kepada makan dan minum. An-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwaj min hajatim ila ta'ami wasyarabi. Manusia itu kebutuhannya kepada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhannya kepada makan dan minum. Kenapa? Fa inna ta'ama wasyaraba fil yaumi maratan aw maratain. Kalau makan minum itu sehari bisa dipenuhi dalam sekali atau dua kali makan minum itu bisa cukup. Kita makan sehari sekali nggak akan mati insyaallah. Tapi kalau ilmu itu kebutuhannya, kata beliau, sekedar memberikan tamsil aja, biada di anfasih, kayak tarikan nafas kita. Artinya kalau jasad ini bisa masih hidup dalam rentang waktu memakan minum sehari atau sekali atau dua kali, tapi kalau nafas itu untuk jasad kita nggak bisa sehari bernafas sekali, nggak bisa sehari bernafas 10 kali, nggak bisa. Hitungannya sudah per detik kita membutuhkan ini pernapasan. Artinya ilmu jauh sangat lebih kita butuhkan. Kenapa Bapak sekalian? Karena kalau kita ini terputus dari makan dan minum, maksimal atau puncaknya adalah kematian jasad, akan terputus dari kenikmatan dunia. Ketika datang kematian, maka memutuskan semua kenikmatan dunia yang kita nikmati. Tapi kalau kita terputus dari ilmu, dari agama ini, ilmu agama ini sekalian, kita yang akan mengalami kematian bukan jasad kita tapi hati kita. Dan kematian hati kita urusannya panjang, berkaitan dengan kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian, bahkan kehidupan abadal abad, kehidupan yang selamanya. Ini kehidupan kampung akhirat. Kecelakaannya bisa kesengsaraan yang selamanya. Oleh karena itulah Bapak sekalian, Allah memberikan ungkapan tentang ilmu agama atau risalah agama ini dengan ungkapan yang menunjukkan itu kebutuhan kita yang mutlak dalam kehidupan kita. Satu, ungkapan Allah tentang ilmu agama ini dengan istilah an-nur. Atau yang pertama dengan istilah ar-ruh. Dengan istilah ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhan, ruh dari kami. Risalah agama wahyu Allah ungkapkan dengan ungkapan ar-ruh. Artinya kehidupan iman kita, kehidupan hati kita sekalian sangat berkaitan dengan sejauh mana kita berinteraksi dengan ruh risalah, dengan ini agama ini. Orang yang paling hidup hatinya,
adalah orang yang paling memahami risalah agama. Dan yang dikatakan orang yang paling hidup hatinya adalah orang yang paling menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Karena tanda kehidupan hati kita adalah hati yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya apabila keduanya menyeru kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu adalah kehidupan bagi kalian. Sehingga yang dikatakan hakikat hidup itu adalah kehidupan hati. Sehingga orang-orang yang mereka hatinya tidak ada kehidupan iman, sekalian, Allah ungkapkan dengan istilah amwatun ghairu ahya'in, mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Yang kedua, Allah ungkapkan risalah ini dengan istilah an-nur, cahaya, yang menentukan tentang jelasnya, terangnya penglihatan kita. Semakin cahaya itu terang benderang, semakin kita jelas melihat perkara. Semakin enggak ada cahaya, semakin kita gelap, enggak bisa lagi melihat. Maka Allah katakan, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Maka kami jadikan risalah wahyu yang aku wahyukan kepada engkau ini Muhammad adalah cahaya, yang dengan cahaya ini mereka berjalan di tengah-tengah manusia. Sehingga bagi sekalian yang ngapunten, yang paling melek, yang paling melihat, yang paling jelas, yang paling gamblang dalam melihat hakikat perkara adalah orang yang paling berilmu tentang risalah agama ini. Semakin berkurang kadar ilmu kita, artinya semakin berkurang kadar cahaya kita, artinya semakin kita akan sering dihadapkan dengan kenyataan remeng-remeng, sering kabur, sering nggak jelas, sering bingung, karena nggak cetha dalam melihat perkara itu karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu, sehingga tidak bisa membedakan hakikat yang hak dengan yang batil. Sehingga permasalahan sering datang pada kita bingung itu karena sedikitnya ilmu kita, karena gelapnya kita atau redupnya cahaya yang kita miliki, sehingga nggak begitu bisa membedakan dengan jelas. Begitu sinar cahaya itu biak, atau ibaratnya begitu matahari muncul sehingga padang jinggelang, semuanya akan kelihatan dengan jelas. Ilmu Allah katakan seperti itu. Oleh karena itulah sering kita dibuat bingung dengan permasalahan, bahkan permasalahan yang kecil dan remeh menjadi bingung, yang para ulama melihatnya dengan sangat jelas. Maka di sini Bapak sekalian, hendaknya kita betul-betul senantiasa menyadari bahwa ilmu itu betul-betul kebutuhan kita untuk melihat sesuatu bisa menjadi jelas gamblang. Bahkan Allah SWT membahasakan orang yang mereka tidak mau tahu tentang agama itu dengan istilah buta, kal a'ma, kayak orang yang buta, kal a'ma. Sebagaimana ketika Allah katakan tentang kaum Samud, wa ammat samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Kaum Samud
kami berikan kepada mereka ini hidayah, yaitu diterangkannya risalah agama oleh nabinya kaum Samud. Siapa ya kawan? Nabinya kaum Samud, Nabi Saleh. Nabi Saleh datang dengan menyampaikan risalah agama dari Allah Ta'ala, tetapi kaumnya ternyata lebih mencintai kebutaan dibandingkan dengan cahaya, dengan petunjuk. Lebih suka buta alias menolak risalah yang diajarkan Nabiullah Saleh. Dan orang yang mereka menolak risalah ini dikatakan Allah dengan ungkapan orang yang buta, sehingga hidupnya pun dibangun di atas iyattabi'una iladhan wa ma tahwal anfus. Hidupnya orang mereka tidak dipandu dengan ilmu ini, hanya dia tegakkan di atas don, sangkaan-sangkaan, wa ma tahwal anfus, dan hawa nafsu mereka, selera-selera mereka. Sehingga kayaknya, sepertinya, dalam pandangan saya, ya sekitar itu, nggak ada kepastian. Adapun kalau orang dia berpegang teguh dengan ilmu yang datang dari Allah, yang agama ini datangnya dari Allah, angsalu bi ilmi, diturunkan dengan ilmu Allah, semuanya serba memberikan kepastian. Yang hak itu yang seperti ini loh, yang seperti ini batil, itu akan diberikan kepastian. Yang ketiga, Bapak sekalian, Allah mengungkapkan risalah agama itu dengan istilah al-ma'. Wa anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah turunkan air hujan dari langit, kemudian air hujan itu turun ke lembah-lembah, mengalir di lembah-lembah sesuai dengan kadarnya. Air hujan yang turun itu seperti wahyu risalah yang Allah turunkan. Lembah yang menampung air hujan itu seperti hati kita. Kadarnya lembah beda-beda, yang bisa menampung, lembahnya kecil menampung air sedikit, lembahnya luas menampung air yang luas, air yang banyak. Kalau ungkapan Nabi, beliau ungkapkan dengan ungkapan innama mathalu ma ba'athani Allah biminal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan antara ilmu dan petunjuk yang aku bawa itu seperti air hujan yang menimpa tanah, lalu tanah yang menerima datangnya air hujan itu ada bermacam-macam. Air hujan seperti risalah, atau risalah kayak air hujan. Air hujan itu sifatnya bisa turun, bisa kemudian menghidupkan yang tadinya nampak gersang mati. Tanah tadinya kering, kerontang, nampak mati. Begitu kena air hujan, tahu-tahu kemudian dukul hijau-hijau sehingga kelihatan hidup, seger. Yang kedua, menyegarkan yang layu. Tadinya tanaman layu, mulai kelemprek-kelemprek. Begitu kena air hujan siraman, seger lagi. Hati kita dengan iman kita kayak, ya ini pohon iman kita kayak pohon, ini pohon iman. Yang terkadang kita pun, yaitu iman kita layu, sehingga kita loyo, lesu, nggak bergairah, nggak semangat, males-malesan. Tapi begitu dia dengarkan ayat, dengarkan hadis dengan perenungan, kemudian kayak air yang resep, lalu tanaman itu tadinya layu menjadi segar. Itu kebutuhan ini tanaman, dan itu kebutuhan hati kita kepada ini ilmu. Hati ketika menerima ilmu ini ada macam-macam. Ada yang thayyibah, yang bagus, tak kayak tanah subur. Begitu kena air hujan, ngeresep, bisa kemudian menukulkan tumbuhan-tumbuhan, bahkan kemudian bisa, yaitu banyak memberikan manfaat. Ini adalah tamsilnya para ulama yang mereka mendapatkan ilmu, ilmunya ditangkap dengan baik, ngeresep,
dia amalkan, dia ajarkan pada manusia, dia sangat piawai dalam memahami ayat dan hadis Nabi. Ini kelasnya para ulama, sehingga betul-betul membimbing manusia menjadi menuju pada kesempurnaannya. Ada yang kayak tanah itu bisanya nampung air, tapi nggak bisa nukulkan tumbuhan. Ini masih lumayan. Ada orang mereka itu kemampuan untuk menghafalkan ada, kemampuan mengumpulkan ilmu ada, tapi kelasnya tidak seperti ulama yang bisa memiliki istimbat-istimbat yang bagus, kefahaman yang mendalam. Tapi orang lain masih bisa memanfaatkan, mengambil kayak tampungan air. Orang bisa mengambil untuk pengairan, untuk nyirami, untuk minum. Ini juga demikian, dia bisa mengumpulkan ilmu. Orang masih bisa mendapatkan aliran-aliran ilmunya. Yang parah itu yang ketiga, kayak tanah tandus, kena air hujan, hanya lewat gitu aja, nampung enggak, apalagi menumbuhkan tumbuhan enggak. Alias orang yang mereka betul-betul tidak peduli dan tidak bisa mengambil manfaat apapun dengan datangnya risalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ini adalah bagaimana Allah ungkapkan tentang risalah dengan ungkapan tadi Ar-Ruh, An-Nur, dan Al-Ma, yang menunjukkan itu adalah kebutuhan asasi kehidupan kita, kebutuhan kita yang mutlak untuk menuju pada kesempurnaan kehidupan kita sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak sekalian, bahwa belajar agama itu sangat luas, sampai kita umurnya habis, insya Allah tidak akan pernah kita habis mempelajari ilmu yang Allah ajarkan tentang ilmu agama ini. Tetapi ilmu ini ada strukturnya, ada mesti kita perhatikan bagaimana kita harus belajar agama. Allah Subhanahu wa taala membuatkan tamsil tentang agama ini dengan tamsil yang indah. Ayat yang mungkin insyaallah juga telah sering kita sampaikan dan mungkin telah sering kita dengar pula. Dalam surat Ibrahim Allah katakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah SWT membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat Islam, kalimat iman, kalimat taqwa, kalimat tauhid. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik ini asluha thabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kullahinin bidni rabbiha, setiap saat pohon ini mengeluarkan buah-buahnya dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Ta'ala. Berkaitan dengan ini tamsil, Allah cara mengajari kita itu tanya dengan tamsil, dan mengajar dengan tamsil itu dalam rangka untuk memberikan gambaran yang real, sesuatu yang abstrak dengan satu yang real, sehingga akan lebih gampang difahami. Bicara tentang iman, bicara tentang ilmu, itu adalah sesuatu yang abstrak, direalkan oleh Allah dengan gambaran pohon. Pohon itu ada akar, ada batang percabangan, kemudian ada yaitu buah yang keluar.
Ini berkaitan dengan tamsil agama kita yang menempati bagian akar itu adalah al-aqaid. Ini akidah, keyakinan-keyakinan iman, sesuatu yang secara zahir nggak kelihatan di atas permukaan tanah, nggak kelihatan letaknya di bawah tanah akar itu, tapi ini menentukan. Memang di bawah tanah, tapi ini menentukan baik buruknya tentang apa yang akan tumbuh di atasnya. Akarnya bagus, maka akan harapan tumbuh ini pohon dan buah yang bagus. Kemudian batang percabangan ini adalah al-a'mal as-salihat, ahkam-ahkam syariat, amal-amal yang tumbuh, yang tukul dari akar. Dan buah-buahan yang ada adalah ini akhlak. Agama ini ada bicara tentang akidah, tentang amal ibadah, tentang akhlak, itu secara umum. Sebagaimana Bapak sekalian, kalau kita nanam pohon, tentu yang sangat kita perhatikan adalah ini akarnya dulu, karena itulah penentu yang akan nanti menumbuhkan ini apa yang ada di atasnya. Atau kalbunyan, seperti bangunan. Bangunan itu ada pondasinya, ada ini tembok-tembok bangunannya, dan ada ini atapnya. Bangunannya, pondasinya ini adalah akidah. Di dunia manapun kalau mau membangun itu mesti yang dipikirkan pertama kali adalah pondasinya. Seberapa bangunan yang Anda rancang, itu yang dipikir pertama kali adalah pondasinya. Mau membangun 2 tingkat, dengan 10 tingkat, dengan 50 tingkat, tentu berbeda. Berbeda, persiapan pondasinya berbeda. Kekuatan pondasinya akan menentukan yaitu kekokohan bangunan yang ada di atasnya. Jangan harap akan mendapatkan bangunan yang kokoh dan nyaman kalau kemudian pondasinya tidak ini kuat. Semuanya itu ada pendasarannya. Olahraga ada pendasarannya. Kemudian ilmu yang kita pelajari, ilmu matematika, ilmu fisika, atau ilmu kehutanan, ilmu kedokteran, semuanya ada dasar-dasarnya. Dasar ilmu kedokteran, dasar ilmu matematika, dasar ilmu fisika, ada pendasarnya semuanya, ilmu dasarnya. Bahasa Arab ada dasarnya, dasar-dasar bahasa Arab, dan dasar ini akan sangat menentukan. Sampai sini dulu, sekalian mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.